Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi harus semangat kita mempelajari apa-apa yang perlu kita pelajari teman-teman. Ya, dalam belajar itu tidak ada kata malas bagi mereka, bagi teman-teman yang mau berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini teman-teman, kita akan memberikan materi tes wawasan kebangsaan ya tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia ya. Soal-soalnya nanti mudah-mudah ya, tapi dengan bobot yang hot, higher order thinking skill, tapi tanpa perlu dihafal, teman-teman juga pasti bisa menjawabnya ya. Soal-soal yang saya pilihkan ini teman-teman termasuk banyak ya dari FR saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mengikuti ujian, baik itu ujian sekolah kedinasan, STAN, IPDN, kemudian STIS dan lain-lainnya, kemudian juga ujian CPNS juga teman-teman banyak ya, banyak didapatkan ya. Oke, langsung saja teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu nggak bayar ya, cuman kalian kemurahan hatinya saja ya, kemurahan hatinya saja, tinggal klikkan saja tombol subscribe, langsung teman-teman bisa berdonasi, setidaknya berdonasi semangat untuk kami-kami yang menjadi YouTuber pendidikan ini. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai ke soal yang pertama. Oke, teman-teman, kita bacakan dulu begini ceritanya. Soal nomor satu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota, dan anggota tambahan atau tanpa sepengetahuan Jepang. Ditugaskan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nama lainnya dalam bahasa Jepang adalah, ya, nama lain yang mana nih teman-teman? Ya, perlu teman-teman kita garis bawahi ya. Nama lain yang mana nih? Ya, nama lain yang, iya, nama lain ini PPKI teman-teman. Oke, udah paham ya? Ya, kita mencari nama lain PPKI. Kalau soal yang ini apa artinya kan gitu? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini nggak ada artinya teman-teman. Dalam soal ini nggak ada artinya. Kenapa? Karena ini hanya merusak fokus kita saja. Ya, yang ini yang saya coret ini nggak ada artinya teman-teman. Yang perlu nama lain dari PPKI itu yang kita cari. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Jepang. Ya, oke. Dalam option ya ada A, B, C, D dan E. Itu semua menggunakan bahasa Jepang teman-teman. Ya, oke. Yang A, Dokuritsu Jumbi Chosakai. Oke, iya, kita tahan dulu. Kemudian Dokuritsu Jumbi Linkai. Oke. Kemudian Dokuritsu Jumbi Seinendan. Dokuritsu Jumbi Seikeirei. Dokuritsu Jumbi Heiho. Ya, ada 5 ya teman-teman. Kalau untuk Dokuritsu yang A itu bisa ya teman-teman. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa? Karena ini ada keluar. Kalau teman-teman ingat, ya ini pasti ada keluar. Kalau Seinendan ini tidak teman-teman. Kenapa? Seinendan ini adalah ya nama lain dari bentukan semi militernya Jepang. Ya, ini bukan teman-teman. Kemudian Seikere ini juga bukan. Ini nama lain apa? Ya, Indokuritsu dibuang aja nih. Seikere ini adalah paham Jepang yang setiap pagi menghadap kepada matahari sebelah timur kan gitu. Heiho, heiho ini adalah militer bentukan Jepang untuk apa? Untuk membantu tentara Jepang kan gitu. Diambil dari orang-orang Indonesia. Pilihannya antara dua teman-teman. Ya. Kalau terkait dokuritsu teman-teman, maka teman-teman harus ingat cuman ada dua yang pakai dokuritsu, yaitu Chosakai dan Linkai. Chosakai ini apa ya? Chosakai ini itu nama lain dari BPUPKI teman-teman ya. Nama lain dari BPUPKI ya. Nama lain dari BPUPKI teman-teman. Cara mengingatnya bagaimana? Ingat ya. B di awalnya, di sini C. Ingat ya, B sebelum C. Ingat saja itu teman-teman. Kemudian yang PPKI gimana? PPKI jawabannya yang iya, yang B, Dokuritsu Jumbi Linkai. Linkainya ingat aja, L itu duluan daripada P teman-teman. Sama dengan B tadi, B duluan daripada
C. Oke? Iya, tanpa menghafal, ya ingat tanpa menghafal. Yang penting teman-teman bisa pahami. Ya, jawabannya adalah yang B. Dokuritsu Jumbilin Kai. Kalau Cosakai, nama lain BPUPKI. Oke, sudah paham ya teman-teman? Iya, kalau nggak paham boleh diulang-ulang kembali videonya sampai benar-benar paham. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, soal yang nomor 2 begini ceritanya teman-teman. Organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Jepang di Indonesia bertugas untuk membantu prajurit Jepang disebut. Ya, ini yang kita bahas tadi Seinen dan tadi ada ya teman-teman, Heiho juga ada ya. Oke, baik. Di sini pertanyaannya adalah organisasi militer ya. Jepang itu ketika menjajah Indonesia teman-teman, banyak membuat organisasi militer ya. Di option ini semua itu adalah organisasi militer bentukan Jepang teman-teman ya. Iya, yang 5 ini semua organisasi bentukan Jepang. Jadi di sini yang ditanya itu adalah yang tugasnya itu membantu ya, membantu prajurit Jepang. Yang mana tuh, ya kan? Yang mana tugasnya yang bantu prajurit Jepang? Ya, mohon maaf nih teman-teman agak pilek ini malam nih. Kalau yang A ini teman-teman ya, Keibodan. Keibodan ini teman-teman dalam bahasa Indonesianya adalah barisan pembantu polisi. Ya ingat teman-teman, Keibodan polisi. Ya, polisi. Ya. Kalau yang Seinen dan ini yang kita bahas tadi teman-teman. Apa tadi? Iya, Seinen dan ini adalah barisan pemuda. Barisan pemuda. Oke? Iya, barisan pemuda. Kemudian jadi ini barisan pemuda waktu itu seperti kalau sekarang misalnya organisasi Pemuda Pancasila, kemudian organisasi Ikatan Pemuda Karya, kemudian organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan lain-lainnya. Seperti itu, mirip-mirip seperti itulah kira-kira teman-teman. Seinen waktu itu. Kalau Keibodan polisinya seperti sekarang, ya. Yang tugasnya nilang-nilang, ya itulah dia. Kemudian Heiho ini apa? Heiho ini teman-teman adalah, iya ini jawabannya, organisasi militer yang tugasnya membantu prajurit Jepang di dalam apa? Di dalam peperangan. Ini jawabannya, ya. Ini jawabannya yang C, ya. Kalau yang D gimana? Ya, kalau yang D, ya, kalau yang D itu peta teman-teman. Peta itu tugasnya apa? Peta itu nama lain dari pembela tanah air, ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Tujuannya itu sebagai tameng Jepang di wilayah masing-masing. Misalnya dibuatlah peta misalnya di Blitar, ya, dipersenjatailah warga sipil atau warga negara Indonesia untuk membantu Jepang, tapi ya, tugasnya cuma menjadi tameng aja. Tameng di wilayah masing-masing, di Blitar misalnya, kemudian di Banten, di Jawa misalnya, dipersenjatai mereka, kemudian dilatih, kemudian tugasnya untuk menjadi tameng. Karena apa? Karena Jepang ya sudah memprediksi mereka bakal terdesak untuk mempertahankan negara jajahannya, kan gitu. Jepang untuk mempertahankan negara saja mungkin waktu itu sudah kewalahan. Jadi mereka mempersenjatai, kemudian mereka melatih saudara-saudara kita di Indonesia waktu itu supaya bisa mempertahankan Indonesia sendiri, kan gitu. Dari serangan siapa? Dari serangan sekutu pada Perang Dunia kedua. Kalau yang Pujin Kai ini apa teman-teman? Ini Pujin Kai ini nama Puji ya. Puji itu jarang nama laki-laki. Iya, ini barisan pelopor, tapi yang wanita teman-teman. Iya, barisan pelopor yang wanita atau barisan perhimpunan wanitanya, kan gitu. Jadi ini yang cewek-cewek semua bergabung di Pujin Kai waktu itu teman-teman. Oke, jadi jawaban kita tadi yang Heiho ya teman-teman. Iya, yang Heiho ya, tugasnya apa? Membantu prajurit Jepang. Heiho, itu dia tugasnya membantu prajurit Jepang. Oke, sudah paham teman-teman? Oke, kalau belum paham boleh diulang lagi video-video yang sudah lewat tadi. Baik, kita lanjut. Oke, yang ketiga, begini kisahnya.
PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Di sidang kedua, PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan membentuk titik titik titik. Jawabannya ada 5 teman-teman. Yang A, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat teman-teman. Yang A. Kalau kita lihat teman-teman ya, kita bahas kembali ke soalnya. Ini pertanyaan ini ya tentang berapa kali sidangnya ini sudah ada saya tanyakan teman-teman ketika membuat kuis di video TWK sebelumnya. Ya, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali ya, jawabannya itu. Sekaligus menjawab kuis di video FAT sebelumnya. Di sini ditanya itu pada sidang kedua PPKI tanggal 19 itu apa yang dihasilkan keputusannya kan gitu. Membentuk apa kan gitu. Membentuk apa waktu itu? Nah, jadi tanya yang itu teman-teman. Yang pertama itu membentuk KNIP, ini bukan teman-teman. Ini di sidang yang pertama teman-teman. Iya, ini di sidang PPKI yang pertama. Kemudian ya, membentuk Partai Nasional Indonesia, ini juga bukan teman-teman. Ini di sidang yang ketiga. Ya. Ini di sidang yang ketiga. Kemudian membentuk BKR, ini juga bukan teman-teman. Ini juga masuk ke sidang yang ketiga teman-teman. Ya, ini juga masuk ke sidang yang ketiga. Kemudian membentuk 8 pemerintahan daerah atau provinsi. Iya, ini yang tepat teman-teman. Ini jawabannya. Ya, ada dua keputusan atau hasil dari sidang PPKI yang kedua teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Ya. Ingat ya, ada 12 kementerian dan 4 menteri negara yang dibentuk pada sidang PPKI 2. Sidang PPKI kemudian yang kedua yaitu ini, membentuk 8 Pemda provinsi. Apa saja provinsinya? Ya, yang pertama itu Sumatera, teman-teman. Jadi Sumatera itu dulu satu dia. Dari Aceh sampai ke bawah yaitu satu. Lampung ya paling jauh. Iya, itu satu, teman-teman. Kemudian Jawa Barat itu satu. Kemudian Jawa Tengah juga satu. Kemudian Jawa Timur satu provinsi, kemudian Sunda Kecil satu provinsi, Maluku satu provinsi, Sulawesi satu provinsi, Kalimantan atau Borneo satu provinsi teman-teman. Jadi ada 8 provinsi dulu kan gitu. Kemudian jawabannya yang dia. Kemudian yang ke E ini membentuk 34 Pemda atau provinsi, ini bukan ya teman-teman. 34 provinsi itu yang sekarang ya kan. Kalau dulu cuma 8 ya. Kalau yang ini nggak ada sangkut pautnya dengan sidang PPKI. Karena apa? Karena ini hanya option jebakan teman-teman. Kenapa? Karena tahun ini atau pada masa ini ya, Indonesia itu ada 34 Pemda atau provinsinya teman-teman. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote teman-teman. Oke, sudah paham ya? Oke, saya lanjut ke sedikit lagi ya tambahannya. Untuk sidang PPKI yang pertama, apa yang dihasilkan? Sidang PPKI yang pertama teman-teman, yang dihasilkan adalah pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Siapa? Yaitu Presiden pertama kita Soekarno dan Presiden kedua wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu yang option yang A tadi ya teman-teman. Itu sidang PPKI yang pertama. Yang kedua tadi sudah saya jelaskan, sidang PPKI yang ketiga ya, itu ada 3 yang ditetapkan. Pertama, membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR, ini cikal bakal TNI yang sekarang. Kemudian menetapkan keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sebanyak 137 orang teman-teman. Ya, itu yang ditetapkan di sidang PPKI 3. Ya, sudah paham ya? Oke, boleh dicatat lah video yang saya sampaikan ini, boleh dicatat teman-teman kalau mau mencatatnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kalau belum paham, saya ingatkan sekali lagi, silakan diulang-ulang videonya sampai paham teman-teman. Oke, yang keempat, begini dongengnya. Oke. Penjajahan selalu membawa dampak negatif bagi setiap negara. Tidak terkecuali Indonesia pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Tetapi selama penjajahan Jepang ada beberapa dampak positifnya, yaitu ini kita ditanya ya teman-teman. Kita ditanya itu dampak positif penjajahan Jepang itu apa ya kan? Ya, secara logika manusia yang namanya penjajahan itu nggak ada dampak positifnya ya teman-teman. Secara logika manusia, secara logika kita,
penjajahan itu nggak ada dampak positifnya. Ternyata ketika penjajahan Jepang di Indonesia itu ada dampak positifnya. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, yang mana kira-kira jawabannya? Yang A, dibentuknya Romusa dari rakyat Indonesia. Ini adalah yang salah, teman-teman. Yang paling menderitanya kita di sini, teman-teman, ketika penjajahan Jepang. Lebih keras lagi daripada kerja Rodi pada masa pemerintahan Belanda, teman-teman. Jadi ini bukan dampak positif ya. Ini dampak negatif, paling negatif. Kemudian dikirimnya pemuda-pemuda Indonesia yang bertugas dalam satuan militer Heiho ke luar negeri. Ini juga bukan, teman-teman. Ini juga banyak menderita. Heiho yang dikirim ya dari orang Indonesia dikirim ke luar negeri untuk berperang membantu prajurit Jepang, itu banyak yang kelaparan, kena sakit malaria dan lain-lainnya, teman-teman. Ini juga dampak negatifnya, teman-teman. Dampak negatif penjajahan Jepang. Yang C, bahasa Indonesia digunakan secara resmi di sekolah dan pemerintahan. Iya. Ini adalah jawabannya, teman-teman. Kenapa ini jawabannya? Bukankah waktu itu Jepang memimpin? Ya, berbeda dengan Belanda, teman-teman. Jepang datang itu di awal mengasih janji-janji manis Jepang itu, teman-teman. Ya, sebelum mereka memperbudak rakyat Indonesia, mereka mengasih janji manis. Janji manisnya apa? Dengan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sekolah dan pemerintahan. Yang waktu itu sebelumnya di sekolah itu bahasanya bahasa Belanda. Kemudian di pemerintahan juga pasti bahasa Belanda, ya. Sedangkan pada masa Jepang kita diuntungkan dengan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi, teman-teman. Yang D, pengurangan pendudukan dalam jumlah besar. Ini juga negatif, teman-teman. Habis banyak yang mati penduduk Indonesia. Berkurang, ya. Banyak yang sakit, banyak yang mati, teman-teman. Ini juga sangat miris waktu itu, teman-teman. Yang E, bahasa Jepang berkembang pesat. Ini juga bukan, teman-teman. Ini nggak ada keuntungan kita di sini, nggak ada dampak positif bagi kita ini, ya. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kalau yang E ini, teman-teman, memang Jepang waktu itu membuat kursus-kursus bahasa Jepang, tapi nggak ada manfaatnya untuk kita, kan gitu. Iya. Selain apa? Selain supaya mereka bisa bertahan lama di Indonesia, itu tujuannya, kan gitu. Iya. Yang ada manfaatnya untuk kita yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi di sekolah dan pemerintahan. Yang kalau teman-teman ingat di Sumpah Pemuda 1928, salah satu ya Sumpah Pemuda waktu itu adalah berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, sudah paham ya? Oke, teman-teman. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut saja ke nomor selanjutnya. Baik, nomor 5 ini soalnya pendek, teman-teman, ya. Soal nomor 5 begini ceritanya. Hasil kerja panitia 9 ketika ditugaskan oleh BPUPKI adalah, iya, apa nih hasil kerjanya? Orang ini rapat-rapat apa semuanya, ya kan, tapi nggak ada kerjanya misalnya, atau debat-debat di parlemen tapi nggak ada hasilnya. Berbeda dengan panitia 9, mereka ada ditugaskan BPUPKI, mereka ada hasilnya. Apa itu? Iya, yang ditanya itu, ya kan, yang ditanya itu. Yang A, rancangan undang-undang 1945. Bukan ya, teman-teman, ya, ini bukan. Kenapa ini bukan, ya? Karena rancangan undang-undang 1945 itu, ya, itu dirancang pada sidang kedua BPUPKI, teman-teman. Jadi bukan itu hasil dari panitia 9. Sedangkan panitia 9 itu adalah panitia yang dibentuk dari BPUPKI, kan gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Bukan ya, teman-teman, ya. Undang-Undang 1945 itu disahkan ketika sidang PPKI yang pertama sehari setelah Indonesia merdeka, ya. Ini juga bukan, ini bukan, ya. Yang C, Piagam Jakarta. Pas, inilah jawabannya, teman-teman. Hasil dari panitia 9 itu adalah Piagam Jakarta. Siapa saja anggota panitia 9? Ya, itu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Suroso. Ya, itu yang menjadi panitia 9, teman-teman. Ya, salah satu poin yang menjadi polemik, ya, bukan jadi polemik sih, yang menjadi diganti dalam Piagam Jakarta itu adalah, teman-teman, yaitu prase dengan 7 kata. Apa itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ditandatangani oleh panitia 9 semuanya, teman-teman, pada tanggal 22 Juni 1945 itu. Atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya, di situ, ya, itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada kapan?
pada sebelum penetapan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Dan di kemudian hari Piagam Jakarta ini menjadi pembukaan, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kalau yang D, Pancasila. Ya, ini bukan ya, teman-teman. Pancasila itu adalah dihasilkan pada tanggal 1 Juni, sehingga 1 Juni itu diperingati sebagai hari apa? Iya, hari lahirnya Pancasila. Oke? Iya, sudah paham ya, teman-teman? Kalau yang Bhinneka Tunggal Ika ini masih jauh, teman-teman. Ini sudah merdeka kita baru dihasilkan. Oke? Itu aja soal yang bisa saya kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bisa paham, ya. Kalau belum paham boleh diulang-ulang kembali, teman-teman, ya. Gunakan waktu teman-teman untuk belajar terus dan terus belajar, ya. Kalau teman-teman mau belajar bersama teman-teman yang lain, boleh, kan gitu. Mau bimbingan belajar, boleh. Mau dilihat di YouTube, boleh, teman-teman. Yang jelas teman-teman harus belajar untuk persiapan baik itu sekolah kedinasan, CPNS dan lain-lainnya. Teman-teman harus belajar, teman-teman. Ya, baik. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon diingatkan di kolom komentar. Mana tahu saya khilaf, yang namanya manusia, ya, teman-teman. Mana tahu ada tanggalnya atau harinya atau apanya salah, mohon diingatkan saja, teman-teman. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.